Ini Al-Irsyad. Tapi walaupun begitu ya masih banyak juga dari kalangan mereka yang bekerja kepada Belanda mengabdi untuk menjadi kapiten Arab ya, mengawasi kita-kita. Ya, ya namanya orang bertahan hidup ya di negeri orang ya, di negeri kita berarti ya. Itu berbagai macam cara ditempuhnya. Para pemirsa dan pendengar semua, tarikh dakwah Al-Irsyad fi Indonesia ini sudah kami sertakan di link bawah video kita, haizin.com flipsbooks, yang bisa menjenengan semua akses. Isinya seperti apa, bahasanya campuran antara bahasa, apalagi dengan kiai. Oleh sebab itu ketika mereka memahami fatwa leluhurnya ini dengan mengatakan kiai-kiai yang menikahi Syarifah, Habibah, Sayyidah itu sama dengan zina. Sama dengan zina, menyakiti hati Nabi kita. Katanya seperti itu. Dan ibadahnya tidak akan diterima. Taubatnya tidak akan bisa diterima sampai dia bisa mengembalikan keperawanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan ini, kita akan membahas dari sisi yang berbeda, dari sudut pandang Al-Irsyad yang ada di Indonesia. Selama ini kita sering mendengar informasi yang keluar dari internal Ba'alawi saja. Sejarah tentang datangnya Islam, masuknya agama Islam ke Nusantara, lalu sepak terjangnya, bagaimana siapa yang berjasa di antara mereka Ba'alawi yang mengislamkan nenek moyang atau leluhur kita. Itu yang disampaikan secara terus-menerus. Dan dibukukan dalam satu kitab atau catatan sejarah mereka. Kita malam hari ini akan melihat dari sisi yang berbeda, supaya seimbang asal-usul sumber referensi informasinya. Yakni kita buka kitab sejarah karya dari alumni pertama Al-Irsyad yang ada di Indonesia, dari Batavia, yakni Sholah Abdul Qadir Al-Bakri. Seorang sejarawan keturunan Hadromi, tapi mencintai negeri kita ini. Tarikh Dakwatul Irsyad fi Indonesia, atau Tarikh Dakwatil Irsyad fi Indonesia, sejarah dakwahnya lembaga Al-Irsyad yang ada di Indonesia. Seperti apa sepak terjang dan cara dakwah penyampaian risalah ya dari Allah ke Rasulullah lalu ke ummah, khususnya umat Islam yang ada di negeri kita. Al-Irsyad pecah kongsi dengan Ba'alawi ya gara-gara terakhir kali adanya kontradiksi ya fatwanya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati, khususnya yang ada di Solo pada waktu ada pernikahan antara Habibah dan non Ba'alawi. Ini menjadi tolak ukur yang sebenarnya sebelumnya itu sudah ada riak-riak perbedaan ya, yang seharusnya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati ini membela mereka Ba'alawi, tetapi akhirnya dari Jam'iyat Khair pecahlah menjadi dua, yakni Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad. Selama ini kita mengenal Al-Irsyad itu masih condong ke moderat ya. Sama seperti pandangan kemoderatannya Gontor ya, seperti yang ditiru lagi oleh
Al Khairat Palu, Sulteng sana. Hampir sama, tetapi Al Irsyad lebih condong tidak mengunggulkan klannya, tidak mengunggulkan kesukuannya asal-usulnya, tapi bisa membawa suasana bagaimana bisa menyatu dengan penduduk asli Nusantara. Ini Al Irsyad. Tapi walaupun begitu ya masih banyak juga dari kalangan mereka yang bekerja kepada Belanda mengabdi untuk menjadi kapiten Arab ya, mengawasi kita-kita. Ya namanya orang bertahan hidup ya di negeri orang ya, di negeri kita berarti ya. Itu berbagai macam cara ditempuhnya. Para pemirsa dan pendengar semua, tarikh dakwah Al Irsyad fi Indonesia ini sudah kami sertakan di link bawah video kita. Haizin.com Flipsbooks yang bisa menjenengan semua akses. Isinya seperti apa? Bahasanya campuran antara bahasa lama dan bahasa pasaran, tapi tetap mudah memahaminya. Ini dikarang oleh seorang pemikir yang berasal dari Indonesia, yakni Salah Abdul Qadir Al-Bakri. Tidak hanya kitab sejarah ini saja yang beliau karang, termasuk diantaranya adalah Tarikh Hadramaut Al-Asasi. Jadi beliau, Salah Al-Bakri, ini juga mengarang kitab sejarah Hadramaut, ya, siasat atau politik yang ada di Hadramaut. Perlu kita ketahui bahwa Salah Al-Bakri ini bukan Ba'alawi. Marga Al-Bakri, marga Bajunet, Bajuber, ya, Basalamah, Bamukmin, bahkan Baras itulah. Baras itu termasuk dulunya Haikal Hasan Baras itu ya leluhurnya dari Arab juga. Marga Baras itu. Jadi kalau memang Mas Doktor ya Haikal Hasan Baras tidak terlalu cocok dengan Habib Rizik itu ya wajar, karena memang leluhurnya dulu juga pro dan kontra ya, saling bertolak belakang pemahamannya. Nah ini akan menjadi bahan renungan kita bersama antara dua kabilah besar yang sama-sama berasal dari Hadramaut atau Arab bertengkar di negeri kita. Lah kita sendiri kurang mampu untuk menangkap sinyal-sinyal kesejarahan mereka, karena pada waktu itu Indonesia sedang dalam keadaan sibuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaannya. Sehingga ilmuwan-ilmuwan kita ini terkonsentrasi ke ranah perjuangan kemerdekaan, bukan mengarang dan sebagai peneliti ya atau wasit bagi kedua klan ini, Ba'alawi dan non Ba'alawi yang ada. Nah yang akhirnya diterbitkanlah kitab-kitab atau buku sejarah versi mereka berdua yang akhirnya yang saat ini berada di tangan kita, yakni Tarikh Dakwah Al Irsyad di Indonesia. Seperti apa metodenya, cara penyampaiannya. Ternyata setelah kita telusuri bersama, ada perbedaan yang sangat luar biasa antara Al Irsyad dan Ba'alawi. Yang aslinya itu Jamiyat Khair sama-sama, tapi pecah kongsi ya gara-gara kontra. Termasuk diantaranya masalah wanita, ya masalah tahta berkuasa juga termasuk diantaranya ya mengeksploitasi nasab suci Nabi kita. Ini ada dengan mulai dari halaman 2 ada muqaddimah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Sholeh Mahdi As-Samerai. Terus ada muqaddimah mu'alif sampai pendahuluan yang ditulis oleh Salah Abdul Qadir Al-Bakri ini sampai halaman 5.
lalu halaman 6 tentang hijrahnya orang Arab ke Indonesia. Mulai kapan? Ya mulai dukhulul Islam ila Indonesia, halaman 7, panjenengan nanti buka bersama. Halaman 7. Sebenarnya Islam masuk ke Indonesia itu sejak abad 1 Hijriah. Jadi sudah lama. Jadi tidak seperti yang tercatat di dalam buku sejarah kita. Itu kan hanya bomnya ya. Pada waktu masuk ya bukan pertamanya, tetapi secara besar-besaran ya, dan dikenal oleh masyarakat kita. Yang aslinya dukhulul Islam ila Indonesia. La yu'rafu bidabti bidayatu dukhulil Islami ila Indonesia wa ma jawaraha minal juzur. Adapun menurut buku The Pricing of Islam karya dari Arnold ya, ini menyebutkan bahwa sejak abad 1 Hijriah ya, pada tahun 30-an Hijriah. Innal Islam, nah ini Innal Islam wasola ila juzuri Indonesia, bahwa sesungguhnya Islam itu masuk ke setiap jazirah atau kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia itu pada tahun fi sanati thalathina minal hijrah, tahun 30 Hijriah. Tahun 30 Hijriah ini sudah ada. Nah, Masehinya ya abad 7 ya, sudah ada umat Islam yang ada di Indonesia ini. Ini halaman 7. Terus nanti panjenengan buka lagi halaman 10. Kudumus Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati Al-Ansori dari Sudan datangnya ke Indonesia karena memang dipanggil untuk menengahi ya konflik yang ada, yang menjadi harapan Ba'alawi agar Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati ini membela mereka. Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati, kenapa kok dinamakan Surkati? Surkati itu bahasa Sudan. Sur itu artinya kitab, kati itu banyak. Keluarga Ahmad bin Muhammad ini terkenal di sana, senang dengan ilmu pengetahuan dan mengoleksi banyak kitab. Jadi kitabnya itu banyak, padahal pada waktu itu kan kertas itu kan ya mahal ya, tidak ada percetakan seperti sekarang. Di Surkati itu bukan nama desa, bukan, tapi nama julukan, lakop bagi keluarga Syekh Ahmad yang suka mengoleksi kitab. Sur, kitab, Kati banyak, punya kitab yang banyak. Datang ke Indonesia pada tahun 1329 Hijriah di Batavia ya, di Jakarta. Terus pada waktu beliau mendatangi undangan keturunan Arab yang ada di Indonesia, masih mesra-mesra saja dengan keduanya. Belum ada namanya Al-Irsyad, belum ada namanya Rabithah Alawiyah, Ba'alawi, non-Ba'alawi, itu belum ada. Masih bersatu semua. Terus akhirnya mulai ada riak-riak perbedaan ya, yang mencolok diantaranya dengan buka halaman 10 baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. 5 dari bawah, halaman 10, 5 dari bawah. Zalika anna ahada a'dha'il idarah min ali Ba'alawi talaba ila Syekh As-Surkati bisifatihi al-musyarraf ala ta'lim wa sairid dirasah fil madaris ay ya'murat talamid bitaqbili aidi abna'i ali Ba'alawi fi kulli subah. Nah, ini yang menyinggung perasaan Ba'alawi karena keputusan dari Syekh Ahmad As-Surkati yang tidak membela usulan mereka. Tidak saya baca keseluruhan, waktunya tidak cukup nanti. Perbedaan-perbedaan itu akhirnya seorang dari anggota perkumpulan dari Ba'alawi ya, jamaah atau lembaga ya, atau kelompoknya Ba'alawi meminta kepada Syekh As-Surkati
dengan mulianya, ya, yang selalu memberikan pelajaran dan selalu mengajar di madrasah-madrasah yang ada, untuk menyuruh kepada para murid. Di sini difahami oleh Al-Irsyad itu murid-murid dari kalangan keturunan Arab, Hadramaut dan sekitarnya. Ya. Bitakbili aidi abnai Ba'alawi, disuruh untuk mencium tangannya, ya sama-sama muridnya, ya, Jam'iyat Khair, madrasah-madrasah yang diajar oleh beliaunya bersama dengan 4 orang timnya, ulama dari Mekah dan Sudan, untuk setiap pagi mencium tangannya murid-murid yang khusus berasal dari anaknya Ba'alawi. Ini kan jelas pelecehan kalau menurut saya, sama bodoh-bodoh murid ya, kecuali ya murid mencium tangan gurunya dari Ba'alawi, itu masih dimaklumi ya, masih dimaklumi. Ini bukan mencium tangan syekh atau guru ustadznya, bukan, tapi sesama, antar sesama murid, beda kastanya. Ba'alawi itu karena Sayyid katanya, Syarif katanya, Habib katanya, yang akhirnya minta ya hak istimewa kepada Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati ini. Setiap pagi murid-murid harus mencium tangannya anak-anak dari kalangan Ba'alawi. Fikil disuhbahin, jangan baca sendiri. Ini loh, jelas ini kalau dikatakan kita ini dikatakan rasis ya. Oh, rasis menuduh rasis malah. Nah, ini bukan karya saya. Ini karya dari Sholah Abdul Qadir Al-Bakri, sejarawan dari Hadrami yang mukim di Indonesia, dari pendidikan Al-Irsyad. Jadi ini sangat berbahaya. Ini sama-sama orang Arabnya. Katanya kan begitu, ngakunya kan keturunan Arab, padahal ya nggak Arab, ya, nggak Arab. Lah terus, seandainya ada anak-anak dari pribumi Nusantara ikut belajar di madrasahnya, apakah disuruh mencium tangannya anak-anak mereka Ba'alawi itu? Yo pasti lebih, malah disuruh sujud nyembah, malah luwih nemen. Nah, inilah yang tidak disetujui. Akhirnya apa jawaban dari Syekh Ahmad Muhammad As-Surqati? Waduban, tentu saja rafadha asy-Syekh As-Surqati dzalika talab bikulli unfatin. Wah, menolak dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik dan lembut, ya, dengan cara yang sejuk hatinya, ya. Tolak watobaan rafadha asy-Syekh As-Surqati, itu enggak mengabulkan. Ini Syekh Ahmad As-Surqati mau diperalat untuk membela kepentingan mereka. Nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Ini sejak dulu lah ya. Oleh sebab itu, jika sekarang kok ada kalangan selain dari Ba'alawi disuruh untuk mencium tangan anak-anak Ba'alawi, itu ya wajar. Niru leluhurnya dulu begitu. Oleh sebab itu saya perintahkan tidak boleh mencium tangan anak-anak mereka, baik yang berasal dari kiai ataupun santri atau jamaah-jamaah kita. Nanti akan mendukung kesombongan mereka. Mulai sejak kecil sudah didoktrin dengan doktrin yang jelas-jelas, ya, murka, merusak peradaban kita dengan kasta. Ini yang harus kita hindari bersama. Jangan, nanti mereka akan semakin tambah kesombongannya. Nyombongi wong sombong itu boleh. Nyombongi wong sombong jika kita tahu ketika orang yang kita sombong itu akan mampu menerima kemanfaatannya lalu hilang sombongnya, itu malah bagus, disunahkan. Tapi sebaliknya, jika kita menghormati orang sombong dan kita tahu jika kita hormati mereka tambah kesombongannya, berarti haram. Berarti kita mendukung mereka tambah sombongnya gitu. Nah, ini tidak boleh. Oleh sebab itu dimulai dari sekarang.
saya akan lebih menghormati dan mencium tangannya anak-anak santri-santri kita. Tidak hanya santri, semua orang akan kami hormati. Nah, ini termasuk pelecehan. Dzalika anna ahada a'dha'il idarah min ali Ba'alawi tolaba ila Syekh As-Surkati bisifatihi al-musyarraf ala ta'lim wa sayrid dirasah fil madaris ayya'mura at-talamidha bitaqbili aiti abna'i ali Ba'alawi fi kulli subah. Setiap pagi pelecehan ini. Terus halaman berikutnya, halaman 11. Jelas watobaan rofadho Syekh As-Surkati, tentu Syekh As-Surkati nggak mau menerima permintaan mereka dengan menolak secara bijaksana, karena li'annahu la yuridu ayyuftahal babu lil imtiyazat bainat tolabah. Pendidikan madrasah yang dikelola oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati ini dibuka pintunya bukan untuk membedakan mana murid atau santri yang berasal dari Ba'alawi dan non-Ba'alawi atau pribumi, tidak ada bedanya. La yuridu ayyuftahal bab limtiyazat bainat tolabah. Nah, inilah kebijakan yang luar biasa dari Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati. Fakulluhum abna'u muslimin. Mereka semua ya murid-murid ya, itu semua adalah anak-anaknya orang Islam. Jadi nggak ada perbedaan. La farqo baina alawi wa ghairi alawi amalan biqaulir rasuli ahli sholatu wassalam. Tidak ada bedanya antara alawi ataupun tidak alawi. Dengan begitu, ini berarti menjalankan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum li Adam wa Adamu min turab la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyadha ala aswada illa bittaqwa. Loh, ini loh. Jadi kalau ada al-irsyad, bahasa lama yang membela Ba'alawi, berarti dia lupa akan nasihat leluhurnya seperti ini. Jadi bahasa lama itu masih membela Ba'alawi, gara-gara ketika ditanya apakah percaya Habib-Habib itu keturunan Nabi kita, jawabannya masih ngambang. Ngambangnya gimana? Kita kan nggak tahu apa-apa. Kalau mereka yang bilang keturunan Nabi kita harus percaya. Itu bahasa lama, duo ya lah. Khalid Reza bahasa lama dan apa? Khalid dan dua bahasa lama itu loh. Sama, tidak hanya bahasa lama saja, ya banyak di antara non-Ba'alawi yang membela Ba'alawi. Nah, ini sangat disayangkan karena nggak ngerti ya sejarah catatan dari leluhurnya seperti ini. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, ya kapiten-kapiten Arab dari non-Ba'alawi dari Irsyad itu juga kualat, ya, ikut menindas kita sebagai mata-mata Belanda. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi, dan kami minta bersama supaya Ba'alawi tidak hanya yang berasal dari Az-Zubaydi dan At-Tamimi saja. Semuanya harus terlibat mendukung perjuangan kita. Dulu Ba'alawi konfrontasi dengan leluhur kalian. Sekarang malah kami yang ditindas oleh mereka. Dijajah, direndahkan, ditundukkan. Buktinya apa? Wong jenengan saja ditundukkan. Hei anak-anak kalian, setiap pagi cium tangannya anak-anak kami, kan begitu. Jujune yang dilalai Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati menolaknya. Nah, ini dengan asal dasar ini Kanjeng Nabi kita, kullukum li Adam, kalian semua itu berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari tanah. Nggak boleh asal-usul saya darah Nabi, darah suci Nabi, kedabrus, ya. La fadla li Arabin ini loh. Kalau mereka memegang teguh dalil hadis Nabi yang sahih ini, tidak akan berani merendahkan sesama umat selain golongannya. Bahkan ketika kitab Nahrul Maurud ya kita perlihatkan bersama di hadapan non-Ba'alawi Al-Irsyad ya, mestinya Al-Irsyad mati-matian membelanya karena di situ ada keterangan tentang bahwa selain orang Arab
alias orang ajam, ya orang Indonesia Nusantara, ya itu kalbahaim, seperti binatang. Loh, ada kitab yang menulis seperti itu, harusnya Al-Irsyad tahu. Ya mungkin Al-Irsyad nggak tahu, mungkin nggak punya kitabnya, ya. Kok sekelas Al-Irsyad, walau sekelas kiai-kiai PBNU, ya, PCN, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting NU kita ya nggak ngerti. LDNU kita aja nggak punya kitab ini. Oleh sebab itu alhamdulillah kitab ini ada di tangan panjenengan semua. Monggo dikaji bersama. Tidak hanya para kiai saja, semuanya berhak untuk melihat, membacanya, menelaahnya, bertanya kepada santri-santri yang pernah mondok, ya, atau yang pernah kuliah sulun terjemah, ya, buku sejarah ini. Ini alasannya, kullukum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabin ala jamin wa la abyadu ala aswad illa bitaqwa. Kuncinya adalah takwa, nggak ada yang lainnya. Ya ini tidak boleh la fakhra bizai wala bin nasab wala bijam'in warokin au zahab lakinau bil ilmi wal adab. Ini loh yang hampir sama diucapkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, asyaraf minal adab man laisa lahu adab wajaba ali santab. Ya, ini ada lakinau bil ilmi wal, dengan ilmu dan adab, tata krama waddin misbahul lil albab. Agama itu adalah cahaya, ya, cahaya bagi orang-orang yang memiliki akal sempurna. Itu ayu innaha ay al aranjuza awalu tolkotin nariyah tanzilu alal ansoriyin insiriyin patanduru bi inhiyari markazin dan seterusnya. Ini dengan teruskan bersama dan cerita tentang Jamiat Khair, terus lahirnya halaman 12 Miladul Irsyad Al-Islamiyah tahun 1914 ini. Pecah kongsi, terus Ba'alawi pecah dengan Al-Irsyadi. Nah ini ada foto-fotonya, Rijalul Idarah Al-Markaziyah wahum as-sadah minal yasar ilal yamin. Jadi ini foto-foto ini ditampilkan sama admin. Foto-foto ya para pengurus lembaga Al-Irsyad pertama dari kiri ke kanan ini, ya. Abdurrahman bin Ali Bajuber, ada yang Bajre tapi nggak ada di sini. Nah ini foto diambil pada tahun 1939 fi Mabna Madrasatil Irsyad wal Islah Al Arabiyah di Jakarta, di Batavia. Ini penting untuk kita jadikan pegangan, bukti bahwa anak cucu kita semua harus mengetahuinya, sepak terjang Ba'alawi yang ada di Indonesia dan bahkan Al-Irsyadnya juga. Ketika jawaban dari Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati menolak permintaan mereka, akhirnya mereka membuat fitnah. Sama seperti yang terjadi pada diri kiai-kiai kita saat ini yang berjuang meluruskan nasab dan sejarah. Dituduh PKI bangkit lagi. Syekh Ahmad As-Surkati juga difitnah dan langsung membantah dengan pernyataan amma ba'd faqad asya'a ba'dul kadzabin anni qultu anna ahlal bait qad inqaradu. Ini Ahmad As-Surkati ngomong sendiri. Saya ini juga difitnah bahwa saya pernah berkata sesungguhnya keturunan Nabi kita itu sudah tidak ada. Nah, ini fitnah, ya. Sama seperti kita yang dituduh selama ini oleh muhibbinnya, ya,
fanatik buta membela mereka. Kami ini dikatakan tidak percaya masih adanya dzurriyyah Nabi kita. Terus berikutnya bahwa Said Ahmad bin Isa itu berasal dari Persia. Nah ini wa asya'a kadzabun akhar anni qultu anna Sayyida Ahmad bin Isa jadda Ali Ba'alawi rajulun farisiyun al-asl. Padahal Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati tidak mengatakannya. Itu fitnah. Ya kalau kita ya fitnah PKI, dengki, iri dan seterusnya. Ini ditulis langsung. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati ini cerdik luar biasa, mampu membaca dan menerima sinyal, ya. Lalu membantahnya dengan data. Berikutnya dibuka bersama lagi. Di mana-mana, ya. Madinah Begalongan, ya. Begalongan. Ya, terus Madinah Cirebon atau Cirebon, Madinah Bumi Ayu, ya. Madinah Surabaya dekatnya Ampel itu Irsyad juga. Terus Madinah Banyuwangi. Ini pengurus-pengurusnya ada semua, tahun-tahunnya dicatat semua. Jadi nanti jangan pelajari sendiri. Kalau Pekalongan ini tahun 1919 Masehi, buka cabang Al-Irsyad. Terus yang di Cirebon 1919 juga, Bumi Ayu 1919, terus Surabaya 1927. Terus untuk Banyuwangi 1927 juga, terus Al-Irsyad cabang Bondowoso tahun 1928. Hampir sama seperti tahun berdirinya Rabithah Alawiyah. Terus cabang Bogor 1928, Pemalang 1932, terus Semarang 1934 sampai halaman 21. Terus Comal, ya, Comal itu Sumal atau Comal. Terus tahun 1938, terus Purwokerto 1932, Solo 1939. Ini cabang-cabangnya. Cabang-cabang Al-Irsyad. Masih di sekitar Jawa ini. Terus di antara min khariji madaris furu'il irsyad, alumni yang keluar dari cabang Al-Irsyad di antaranya adalah termasuk pengarang buku ini, yakni Sholah bin Abdul Qadir Al-Bakri, lulusan dari Al-Irsyad ini sama. Ini ada juga ya Baras itu tadi, Baras bukan Baras pakai sin biasa. Terus berikutnya yang paling ekstrim itu halaman 33 tentang fatwanya Syekh Umar Al-Atos yang kemarin sempat kita bahas bersama dengan fatwanya Mufti Batavia Belanda. Ya, halaman 33, fatwa Syekh Umar Al-Atos, i'lam anna mura adil kafa'ah fin nikah wajibah. Menjaga kafa'ah di dalam nikah itu wajib hukumnya. Dan wahiyya fin nasabi ala arba'i darajat, ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah orang Arab itu tidak bisa ada yang membandingi selain Arab. Orang ajam manapun. Nah ini termasuk ekstrim ini. Jadi para kiai-kiai yang bukan Talmud Yahudi, orang-orang Palestina, ya, Arabin itu semua adalah seperti itu, nggak ada harganya itu, nggak ada harganya. Ini al-ula al-Arab la yukafihum ghairuhum minal ajam. Itu orang ajam, itu non Arab, tidak bisa sebanding, sekufu dengan orang Arab.
saudara. Nah, ini gara-gara doktrin-doktrin seperti ini. Dulu sebelum kedatangan orang-orang Arab di Indonesia, di Nusantara ini sudah damai. Sama seperti leluhur kita dulu itu nggak suka perang, kita nggak suka gegeran. Tapi akhirnya dimanfaatkan oleh mereka yang berdarah panas, tidak hanya dari orang-orang Barat Eropa saja, tapi juga dari Timur Tengah, yang akhirnya kita ini dianggap kalah, padahal bukan kalah, ngalah. Dianggap kalah. Karena kita ini selalu mengedepankan toleransi, ya, mengedepankan hormat menghormati, ya, itu yang kita lakukan selama ini. Masalah adab tata krama itu sudah ada di sini. Oleh sebab itu kenapa Rasulullah diutus di Arab, gara-gara ya akhlaknya orang Arab itu banyak yang rusak. Ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, itu Rasulullah diperintah untuk membenahi, mereformasi peradaban orang-orang Arab yang rusak itu. Nah, ini al-ula al-Arab la yukafihum ghairuhum minal ajam. Ini fatwa dari Syekh Umar Al-Atas. Al-Atas itu kan Ba'alawi, ya. Terus yang kedua, Quraisy, suku Quraisy. La yukafihum ghairuhum min baqiyatil Arab. Suku yang paling mulia itu adalah suku Quraisy dari antara orang-orang Arab. Ya, ini berdasarkan surat Al-Quraisy misalkan, li ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini ya, termasuk doktrin-doktrin seperti ini enggak boleh. Semua itu hapus, mansuh dengan la fadla li arabiyyin ala ajamiyin itu. Kalau sudah dihapus itu bitakwa semua, nggak usah digunakan dalil fatwa Syekh Umar Al-Atas ini. Yang kedua, Quraisy itu tidak sebanding, tidak bisa sepadan kafaah dengan selain orang-orang Quraisy, walaupun mereka orang-orang Arab. Terus yang ketiga, Bani Hasyim itu tidak kafaah dengan selainnya dari golongan Quraisy sekalipun. Terus yang keempat, anak-anaknya Fatimah Az-Zahra dari keturunannya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum itu tidak bisa sepadan dengan lainnya dari Bani Hasyim. Dengan Bani Hasyim saja tidak sepadan, apalagi dengan sampeyan. Apalagi dengan kiai. Oleh sebab itu ketika mereka memahami fatwa leluhurnya ini dengan mengatakan kiai-kiai yang menikahi Syarifah, Habibah, Sayyidah itu sama dengan zina. Sama dengan zina, menyakiti hati Nabi kita. Katanya seperti itu. Dan ibadahnya tidak akan diterima. Taubatnya tidak akan bisa diterima. Sampai dia bisa mengembalikan keperawanannya. Nah, ini termasuk doktrin yang berbahaya. Kalau ini diterapkan di Indonesia, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, ini bahaya ini. Nah, ini diterangkan sampai 2 halaman. Halaman 33 ya, tentang fatwa Syekh Umar Al-Atas. Nah, diterangkan ya, termasuk walaupun ridho sekalipun. Padahal ini dijawab langsung, ditolak oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati. Raddus Sayyid Rashid Ridho pun menolaknya ala fatwa Syekh Al-Atas. Pemilik majalah Al-Manar ya, Mesir itu, Raddus Sayyid Rashid Ridho ya, menolak ya fatwanya Said Al-Atas atau Syekh Al-Atas tersebut, halaman 36. Nah, berikutnya masih bagus ya, ini materinya. Dan jenengan baca-baca sendiri ya. Saya yakin penjenengan semua bisa. Atau akhirnya ada fatwa halaman 42, fatwa Syekh As-Surkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi nasta'in wa sallallahu ala rasuli as-sadiqil amin Khadratul Fadil Mudirah Jazirah Solo Hindia Al-Muhtaram tawallahu amin. Nah, ini tentang adanya pernikahan antara Syarifah yang ada di Solo dengan non Ba'alawi yang akhirnya geger, pecah kongsi. Nah, fatwa Solo terkenal dengan fatwa Solo. Jadi ini tarikh dakwah Al-Irsyad fi Indonesia. Kami tidak bisa membahas secara lengkap keseluruhannya, dengan teruskan sendiri. Intinya ini lebih bersumber dari data yang
seimbang, tidak hanya dari kita tapi dari eksternal Ba'alawinya. Jadi bisa seimbang. Nanti kalau ada yang membantah dari kalangan Ba'alawi, wah itu fitnah lah, ini ada kitabnya. Mereka nggak punya. Jenengan punya, alhamdulillah. Oke, nanti kalau kesulitan untuk mendownload di haizin.com bisa menghubungi kita, menghubungi admin kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan berinteraksi melalui tulisan panjenengan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di Makassar nggak bakal di-kick sama admin, paling di blok. Oh, nggih. Ini ada masalah dalam audionya. Pak Asien Trip sadar akan kerapuan mental pengikutnya para wali Persia, gadungan memainkan drama anak-anak kesayangan dari Yang Maha Kudus. Nggih. Jadi pengumuman nggak usah nyium tangannya, nggak mendidik, mulai bocil-bocil itu jadi didik jadi ondoro. Wah, akhirnya ya gede-gede ini ya murka, jadi rojo. Jadi pendidikan yang tidak pas itu. Pendidikan andap asor, toto kromo itu nggak ada pada mereka. Ada ras tertinggi di muka bumi ya mereka. Wah, ini jadi perang saudara itu nanti kalau semua menggunakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Samin, saya tidak bisa ngaji baca kitab Pak Yai. Bisa, insya Allah bisa. Bisa insya Allah. Inti-intinya sudah kami sampaikan termasuk tadi Pak Kang Samin. Sama-sama Pak Muji, bukti nyata gerakan hapus tauhid di Indonesia terbentuknya Jatma Aswaja Torekoh Ba'alawi kemudian gak laku. Kita menolaknya. Kalau tuh ada yang mengikutinya itu adalah orang-orang yang terkena gendam mereka. Perlu disadarkan, perlu digendam brainwashing ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Arfi Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu bahwa klan Ba'alawi itu sesat dan menyesatkan. Tapi kenapa sampai sekarang mereka dibiarkan? Apa PBNU dan MUI takut sama mereka? Iya. Takut kualat. Takut nggak dapat syafaat. Takut nggak diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bu Arfi Fadila. Karena apa? Ada kepentingan-kepentingan. Lebih baik mereka mengorbankan kita-kita itu nggak ada harganya daripada mengorbankan mereka. Loh, kok dia bisa menuduh? Ya faktanya. Faktanya seperti itu. Tetapi kami masih husnudzon, walaupun tidak 100% kepada para kiai yang duduk di struktural PBNU, PWNU, PJNU, MWJNU, dan ranting NU semua, bahkan seluruh underbo-underbonya. Saya masih husnudzon, ya, masih husnudzon. Harapan husnudzon saya kepada mereka-mereka ini supaya mereka mau belajar lagi. Miliki kitab-kitab seperti ini. Jas merah, jangan kita lupakan sejarah. Quran itu isinya juga sejarah, 1000 ayat menerangkan tentang sejarah-sejarah sebelum umat Rasulullah. Itu, okay. Jadi sangat disayangkan di abad yang kedua berdirinya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul kebangkitan orang-orang yang berilmu ini justru dicederai dengan malas bangkit keilmuannya. Nah, itu Bu Arfi Fadilah. Dan MUI apa takut sama mereka? Sebenarnya tidak takut, gara-gara mereka malas belajar lagi dan data literasi versi referensinya tidak mereka miliki. Kami tidak menuduhnya, ya buktinya semua kan berdasarkan bukti. Kita tidak tahu isi hati seseorang, tapi Allah memberitahu tanda-tanda melalui fakta yang ada. Gitu. Misalkan kita tidak tahu orang ini orang baik atau tidak, ya bisa dibaca sudut corot pandang matanya, ya dahinya, pipinya, bibirnya, ini suka berbohong apa enggak, ngerti kita sebenarnya. Cuma orang awam sulit membedakan ketika membaca, melihat wajahnya Habib-Habib Ba'alawi yang bersorban dan berimamah, berkopiah luar biasa. Wah, itu wajah Kanjeng Nabi ya seperti itu paling itu. Nggih, begitu nggih Bu Arfi Fadilah. Nggih, masih takut. Kalau dulu sesepuh kita itu bilang, jika ada kebatilan kamu diam dan takut,
lepaskan saja celanamu, pakai rok saja. Pakai rok saja. Takut kehilangan posisinya, takut kehilangan santrinya, takut kehilangan jabatannya. Ganti rok saja, daster aja. Pak Nur Hadi, Gus Aap ketua LDNU perlu Pak Kiai luruskan statementnya. Oke. Assalamualaikum, Gus Aap dari Jember. Akhir bulan Januari tahun 2024, panjenengan ketika mau menghadiri peringatan 101 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama di Ponpes Al Munawir Kerapiak, Yogyakarta. Jenengan kecelakaan kan di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Sopir Anda meninggal dunia. Anda dan anak Anda luka dalam, sehingga menyebabkan keretakan tulang. Jenengan juga tidak sehat full seperti sedia kala. Ini menjadi peringatan seharusnya. Peringatan apa? Peringatan untuk membela yang benar. Kalau belum mengetahui kebenaran, cari kebenaran itu dari siapa saja. Walaupun dari saya yang hina-dina ini. Kita belajar bersama, baca kitab Tarikh Dakwah Al-Irsyad fi Indonesia. Baca kitab-kitab karya Ba'alawi. Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, dakwah itu kan harus ada modalnya. Kulaan ilmu untuk menjualnya ibarat orang dagang kan gitu ya. Lah kalau malas kulaan menjual kok apa adanya produk itu saja, ya nggak bisa diterima. Wong anak-anak kita Ansor itu sudah cerdas-cerdas semua. Bansur juga mengikuti perkembangan kita. Lah malah yang ada di atas pentolannya kok malah tambah mencela, dan mencela. Harus benar, hak dan batil itu jelas. Gak ada syubhat-syubhat, itu gak ada. Al-haram bayyinun wal halal bayyinuma mustabihat. Mustabihat itu gak ada sekarang, sudah jelas. Jangan dibuat tidak jelas. Saya mengikuti argumentasi, asumsi dan interpretasi panjenengan. Menyalahkan tesis Kiai Imad dan kawan-kawan termasuk saya. Silakan kalau benar yakin, tapi jangan menyalahkan benar. Itu beda, ini data. Kita berbicara data, ya. Anggaplah wahai Gus Aap Abdullah Samsul Arifin dari Jember. Peringatan dari Allah ini terimalah, ambillah hikmahnya. Bahwa hidup ini untuk apa? Umur Anda dengan saya hampir sama. Anfa'uhum linnas seperti apa yang sudah kita berikan ya untuk umatnya Allah Ta'ala. Ini, nggih. Harus ya, tidak hanya Gus Aap saja, Gus semua itu loh, malas belajar atau gengsi gara-gara ingin menempati kasta yang tertinggi seperti Ba'alawi. Ini penyakitnya Gus loh ya. Ya sing mulia itu abahmu, bapakmu, lah kamu itu siapa? Jangan mengandalkan kehebatan leluhurmu, tapi kamu harus lebih hebat dari leluhurmu. Harusnya begitu. Ini berarti hidup tidak mengandalkan nasab. Itu Rasulullah SAW sudah berpesan ya bahwa tidak akan bisa ya kita hanya mengandalkan nasab saja, tapi harus mulai berusaha dan doa. Jadi Gus Aap ini sebenarnya maunya netral, tapi ketika berada di golongan mereka nggak netral, menyerang kita. Tapi kalau berada di golongan kita, seakan-akan bijaksana. Seperti dewa seakan-akan. Ingatlah Gus Aap Abdullah Samsul Arifin. Saya menghormati panjenengan, salam takdim, jenengan sering mengikuti kami. Dalam ini buka, saya selalu mendatangkan data. Ayo pelajari. Malas belajar itu penyakit ulama. Ya. Kebangkitan ulama, Nahdlatul Ulama, kebangkitan ilmuwan-ilmuwan kita di abad kedua. Sekarang kan sudah 102 tahun usia Nahdlatul Ulama. Digaungkan di Sidoarjo kemarin, fikih peradaban, dan seterusnya. Mana buktinya? Semoga Gus Aap atau Gus Abdullah Samsul Arifin mampu ya
menyampaikan sesuatu dengan datanya. Tidak hanya kemampuannya, kalau kemampuannya belum mampu, menambah, mencari ya yang lebih di atasnya. Gitu. Nggih. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemeringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membaca. Bagaimana Bapak memandang perang di Gaza? Apakah baik jika di Hamas melucuti senjata demi warga sipil dan anak-anak yang terus menjadi korban di Gaza? Pak Kemeringat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Agus, takur mancing, Rangga Pancasona yang mengandalkan nasab dan orang tuanya. Nggih, itu penyakit kita Pak Rangga, Pancasona. Nggih. Pak Kemeringat, nggih. Antara Hamas dengan Fatah itu pernah pecah kongsi karena beda pandangan dalam jihadnya. Kalau Hamas melucuti senjatanya menyerah, maka akan musnah 2 juta lebih penduduk Gaza yang ada di daerah perbatasan Rafah. Semuanya ya akan musnah. Lah, ini akan menjadi citra buruk ya. Mereka akan ya malu dengan Al-Fatah. Ya, malu dengan seluruh umat Islam secara amah. Yang akhirnya tetap berjuang sampai titik darah. Yang akhirnya korbannya malah justru dari rakyat sipil. Nah ini bagaimana? Kalau menurut saya tidak usah melucuti senjatanya. Karena seringkali ketika ada gencatan, senjata damai itu dilanggar oleh Israelnya. Kalau kita melihat jelas ngeri, ya mana HAM-nya, PBB itu mana suaranya? Nggak ada. Apalagi sekarang Amerika di tangan Dajjal, seorang Donald Trump, ya akan luwih nemen, ya luwih nemen, akan seenaknya mengatur dunia. Ini Hamas baik melucuti tidak, harus sesuai dengan tekadnya Pak Kemeringat, walaupun kalah personil dan kecanggihan senjatanya. Nggih. Lah, bagaimana melindungi anak-anak? Ya, bagaimana wong Saudi Arabia juga diam saja, Mesir juga diam saja, Suriah, Israel, Iran diancam juga diam saja. Karena apa yang kita lawan ini satu kekuatan adidaya. Dajjal itu setinggi langit dan sedalam lautan kakinya, mencengkeram seluruh planet bumi kita. Saddam Hussein, Imam Mahdinya Irak diancam. Dulunya dinar Irak itu luar biasa, di atasnya dolar. Mata uang tertinggi di dunia itu dinar Irak. Kalau sekarang kan dinar Kuwait ya. Lalu dijatuhkanlah Saddam Hussein kembali ke nol lagi. Nggak ada harganya dinar Irak itu. Sekarang kalah dengan dinar Kuwait dan euro Eropa. Dolar nggak ada apa-apanya. Ini saja dinar Irak dengan rupiah itu berapa? Baru 100-an rupiah per satu dinarnya. Nah, nggak ada yang berani. Iran, Pakistan yang punya senjata nuklir sekalipun ya tetap akan ketakutan. Begitu. Apalagi Gaza dengan Hamasnya. Jadi lebih baik Hamas meminta bantuan internasional. Karena memang Gaza itu adalah penjara terbesar di dunia. Penjara Dajjal itu, ya Gaza itu. Penduduknya, penghuninya lebih dari 2 juta. Dibunuhi kayak hewan melata. Nggih. Tinimbang nganggur. Alhamdulillah bisa aktif lagi. Nggih Pak Tinimbang nganggur. Alhamdulillah. Bu Salisa Sasa, semoga tahun yang akan datang Habib dan Mukibin lengser dari PBNU Pak Kiai. Amin. Matur suwun, harus diusahakan, didoakan nggih Bu Salisa Sasa. Takur Neil. Gue pakai kaliper Brembo cakram keramik. Tapi ya, Pak Warsita Wijaya lah ini. Hamas vs Fatah kayak NU vs Salafi. Tujuannya sama tapi caranya yang berbeda. Pak Warsita Wijaya. Pak Warsita Wijaya ini dari JT Jamaah Tabligh. Jadi Bu Zanjeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya mayoritas Ba'alawi tahu bahwa mereka bukan keturunan Rasul, tapi mengaku keturunan Nabi dengan banyak
misi. Di antaranya ingin menguasai dan mengatur isi dunia sebagaimana tercatat dalam kitab mereka. Nggih Bu Zain Zeta. Tuduhan kalau tanpa data itu namanya fitnah. Tapi kalau kita bisa menghadirkan data karya leluhur mereka, ada kitabnya, ya tidak bisa dikatakan itu sebuah fitnah. Justru ini akan mendidik ummah supaya tercerah, tercerdaskan semua. Gitu. Nanti akan kita buka kitab Faidul Kabir ya, karya mereka itu ada 4 jilid besar-besar, satu jilidnya itu 800 halaman. Saya itu kadang-kadang berpikir, saya ketemu dengan kawan-kawan dari lulusan muridnya beliau Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu, saya sering nyampaikan, kok bisa ya nggak lelah mengarang kitab sebegitu tebal dan besarnya yang isinya hanya khurafat bisa menghidupkan orang mati, menghidupkan keledai sapi yang mati, bahkan bisa tahu isi rumah semua umat manusia walaupun sudah mati habibnya itu. Dan luar biasa, luar binasa. Bu Zain Zeta, ada misi dan visi terselubung. Bahaya. Indonesia hampir kena. Sudah presiden dipegang dadanya. Ya, siapa saja presiden yang datang ke sana? Kita tahu semua ya. Bahkan ada pertemuan sufi dunia dan pertemuan di Istora Senayan Jakarta menghadirkan tokoh sufi dunia, Mas Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Nggak ngerti sejarahnya. Saya punya kitabnya lagi, alhamdulillah. Bapaknya Habib Umar bin Salim bin Hafid itu memang dituduh sebagai kahanah. Ya sekarang ya ahli khurafat itulah ya, seperti dukun-dukun. Nanti kita bahas lagi insya Allah. Masih banyak. Masih banyak. Nggih, Bu Zain Zeta. Dalam kitab-kitab mereka, nggih bener Bu Zain Zeta, panjenengan Bu Zain Zeta lebih memahami apa isi ajaran mereka daripada para penggede kiai-kiai kita yang malas belajar bersama. Tapi alhamdulillah yang mengikuti kami ini alhamdulillah banyak dari kiai-kiai seluruh dunia, banyak alhamdulillah. Walaupun tidak mengikuti yang live langsungnya seperti ini, tapi banyak yang mengikuti rekamannya. Pagi tadi itu juga ada seorang kiai dari Lampung ya, itu ada susupan 4 bait dari Marga Al-Idrus yang sudah dibaca puluhan tahun oleh generasi ke generasi mereka. Langsung saya bilang, tolong hilangkan 4 baris yang minta bantuan Kutub Abdullah Al-Idrus itu, hilangkan. Saya minta untuk dihilangkan saja. Karena apa? Ini akan mengandung unsur sihir atau gendam. Kita sulit untuk meninggalkan kecanduan. Nggih, Bu Zain Zeta, terima kasih matur suwun. Nggih. Pak Ari Agus, assalamualaikum ya ini dari semoga Yesus. Amin matur suwun. Paling halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayak hadir nyimak kiai iku nggih, monggo. Nggih, dari Dayak nggih Adil Kata Alino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata arus nggih. Walaupun Dayak, belum tentu Dayak itu nggak Islam ya. Banyak yang Muslim, tapi Islamnya digawe sing enak nggih. Jangan terlalu ekstrim nggih, Pak, paling halu nggih. Jadi dibuat enak kepenak. Maksudnya gimana? Ya nggak dicampur adukkan antara yang hak dan batil, tidak. Tapi ambillah yang poin-poin saja. Yang penting tidak melanggar aturan utama dalam agama. Nggak apa-apa, lakukan saja. Gitu. Jadi tetap toleransi bersama supaya kawan-kawan dari Dayak yang lain juga mengikutinya. Suku Dayak itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu ya penduduk asli Baruna gitu loh. Daya itu berasal dari pedalaman gitu. Orang-orang Belanda dulu mengatakan seperti itu. Jadi suku asli pedalaman orang Baruna, Waruna Dipa itu. Aslinya ya sama-sama penduduk asli pribumi Nusantara. Jadi orang Dayak boleh menjadi wali kota Surabaya. Orang Surabaya boleh menjadi bupati di daerah Kalimantan sana. Sama-sama kita ini NKRI. Nggih. Begitu nggih paling halu nggih. Pak Mario terlalu gedabrus nggih. Mawar biru Pak Alawi terlalu menikmati dunianya yang diwariskan leluhurnya nggih, begitu nggih. Tuntung TNT kita Pak Alawi isinya super duper hebat sampai mukibinya percaya. Nggih. Santri goib
Al Habib Yuja hadir Yi. Nggih monggo nggih hadir siapa saja yang pro dan yang kontra itu semua bisa mengikutinya. Ini umum untuk seluruh umat manusia. Nggih, jin juga bisa mengikuti acara kita. Nggih, X41. Mana bisa Sis Al-Jufri, apalagi Antek Ratu Wilhelmina, Abdul Hamid disejajarkan dengan pahlawan nasional Tan Malaka, Cut Nyak-din, Tengku Ditiro, Diponegoro, Patimuro dan lain-lain suku Kaili bukan Muhyiddin. Nggih, Pak X41. Nggih. Sis Al-Jufri nggak usah jadi pahlawan nasional. Cukup pahlawan lokal. Dan Sultan Hamid II dari Pontianak juga tidak perlu jadi pahlawan nasional. Mungkin cukup jadi pahlawan internal saja. Gitu. Beda dengan Cut Nyak-din. Ya. Aslinya Tan Malaka ini juga penuh pro dan kontra. Jadi intinya nanti kita bahas lagi lah. Untuk tema berikutnya, Tengku Ditiro, Diponegoro. Hari-hari ini kan ada kawan-kawan dari Aceh, dari Papua, dari Maluku sana itu mendatangi kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di New York, Amerika, bukan yang di Swiss. Nah itu ingin pisah dari Indonesia. Oh, kok enak men. Kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanah Aceh disiram oleh darah-darah kita. Jadi jangan coba-coba untuk memisahkan diri. Kita ini sama-sama warga negara Republik Indonesia. Kalau toh misalkan nggak kebagian jatah menjadi pegawai negeri melayani rakyat kita, ya melalui dengan cara yang lain lah gitu. Tidak harus menjadi pejabat yang harus bermanfaat untuk masyarakat, umat dan rakyat, nggak perlu. Nggih, begitu nggih. Pak X41. Berikutnya dari Tan Malaka belum pahlawan nasional, nggih, belum. Tapi ditulis di sini oleh X41, nggih, belum. Tan Malaka ini makamnya saja masih belum ditemukan. Kemarin katanya di Kediri itu masih diperiksa itu, belum jelas, nggih. Istilahnya belum hakul yakin. Today News, nggih, monggo Today News. Today News ini selalu berani kalau membahas info-info terkini. Ya. Nggih, matur suwun Kang Mas Akang ya dari Today News, nggih. Sama-sama berjuang. Pak Supardianto, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya orang yang bodoh, nggak bisa ngaji tapi saya heran banyak kiai yang paham benar salah tapi banyak ulama nggak mau memetakan kebenaran. Pripun toniki bikin bingung yang bodoh. Jenengan bukan bodoh Pak Sunardi. Justru jenengan malah justru paling pinter, lebih pinter daripada orang-orang yang belum pinter. Hidayah, petunjuk, irsyad ya itu kadang bisa melalui maunah ataupun karomah, pemberian Allah yang maha rahmah, tapi kadang harus diusahakan. Kecerdasan orang itu kan ya tergantung di bidang apa itu. Begitu juga kebodohan seseorang. Saya ini lebih bodoh daripada panjenengan Pak Supardianto dalam satu hal. Sama-sama kita ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jenengan Pak Supardianto ini bukan bodoh, waalaikumsalam, tapi justru cerdas, bisa membedakan. Beda dengan orang yang belum mampu memetakan ya mana ini lokasi yang baik dan yang tidak baik, mana ini ranah hukum sejarah yang rusak atau yang masih ori, ya nggak bisa membedakan. Ini yang justru lebih di bawah panjenengan. Begitu. Ishak, Pak Kiai Nur-Hya, mengapa Ba'alawi laki-laki semua disebut Habib? Bukannya Ustadz, tapi ada Ba'alawi perempuan yang menjadi penceramah disebut Ustadzah. Bukannya disebut Habibah. Nah, ini mereka itu pernah secara turun-temurun dari leluhurnya berubah-ubah. Pak Ishak. Kadang Sayyid, kadang Syekh, kadang Imam, ya, kadang Habib, ya, mulai abad 10, ya, abad 10 Hijriah itu baru mulai dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Habib itu. Tapi sekarang banyak yang hijrah lagi ke Sayyid. Jangan lihat surat-surat yang keluar dari FPI itu kan sebenarnya Sayyid. Sekarang nggak pede dengan Habibnya sekarang. Hijrah ke Sayyid, nah, waspada kita, waspada. Nah terus
Misalkan Ustadzah Halimah Al-Idrus kan, bukan Habibah ya. Tapi biasanya Syarifah, biasanya nggak Habibah tapi Syarifah, ngakunya begitu. Nah, wis malsu gelar, ya malsu nasab ya. Nah, ini kan double dosanya itu. Tapi banyak yang tidak tahu karena memang leluhurnya ya bercerita ke mereka seperti itu. Gitu. Jadi kenapa? Ya itu hanya sekedar mana yang enak itu menurut mereka. Ya bisa ustadzah, ya. Tapi yang syekhah ini jarang. Yang saya lihat itu justru bukan dari kalangan mereka. Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi, seorang waliyah itu bukan Habibah, bukan Syarifah, bukan Sayyidah. Itu hanya masalah situasi dan kondisi saja Pak Ishak. Jadi misalkan ada Ustadzah Halimah Al-Idrus, jangan dipercaya, itu ceramah-ceramahnya berbahaya. Berikutnya Pak, buku biru. Kami warga Nahdliyin Jawa Timur menyatakan dengan tegas ikut jatman NU Thariqah para ulama kiai-kiai pribumi Nusantara Trah Wali Songo 100%. Syaratnya nyambung jelas, tersambung pada Rasulullah SAW. Pak, buku biru, kami mendukungnya. Silahkan bagi yang ingin mengikuti Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah saja, bukan jatma saja. Yang resmi ya sudah alhamdulillah diperjuangkan oleh Kiai Haji Ali Maskur Musa. Kemarin menemui Menteri Hukum kita. Pak buku biru. Terus berikutnya Ancient Trip. Apakah para anak-anak suci Persia mengajarkan perasaan empati? Alam pikiran mereka dibangun berdasarkan perbedaan. Empati dan simpati itu kalau menguntungkan, Pak Ansien. Kalau nggak menguntungkan ya enggak. Hampir saja keikhlasan itu nomor berapa gitu. Ya mohon maaf, ikhlas itu kan urusannya hati. Tapi tanda-tandanya kan bisa kita baca selama ini kan begitu ya. Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajaran Pak Alawi makin lama makin aneh. 5 banding 10 tahun lagi, 5 atau 10 tahun lagi, Islam Nusantara jadi kaya zaman jahiliyah, malah mundur jauh, nggak maju Indonesia. Kita harus cerdas semua, alhamdulillah. Berkat perjuangan panjenengan semua, mengikuti kajian-kajian pelurusan nasab dan sejarah kita, alhamdulillah semua sudah tercerdaskan, tercerahkan. Madura sudah oke semua, hanya 10% nggak ada yang mendukung Habaib Alawi. Jadi jangan coba-coba untuk menentang melawan kita, percuma. Karena ilmu data harus dilawan dengan ilmu dan data pula itu. Tidak bisa ilmu dilawan dengan kemu, ya. Okol, ya. Akal harus dilawan dengan akal, nggak boleh dengan okol. Begitu, Pak Bumuji, seandainya mereka manusia beradab, gerombolan komunis di Yaman Selatan melakukan tes DNA untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran terus-menerus. Sudah ada yang tes. Ini urusannya Dr. Sugeng Sugiarto, sudah bisa memetakan mana Bani Qatadah itu semua Arab asli, Bani Qatadah. Jadi kan simak channelnya Dr. Sugeng Sugiarto itu. Sudah ada tampilan semua, ini Bani Qatadah. Tadi nggak bisa mengelaknya, kalau Pak Alawi sudah kelihatan semua. Kelihatan semua gitu. Jadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu nyata dari Al-Qur'an kita. 14 abad yang lalu sudah diinformasikan melalui nabi kita. Begitu. Al-Habsyi, Ali Habsyi, tuh Wali Songo turunan Cina, gimana? Lah ini dari marga Al-Habsyi. Wali Songo kok turunan Cina? Indo-Cina, bukan Cina. Indonesia dan Cina. Ya tidak semua. Tidak semua. Semisal Raden Fatah, itu kan bapaknya dari Jawa. Ibunya aja yang dari Retno Subanci, ya dari Vietnam, Kamboja. Jadi tidak Cina murni. Ya. Orang-orang China yang datang ke Indonesia ini sejak lama sebelum datangnya orang-orang Arab ke Nusantara. Sudah ada orang-orang China. Karena dulu selama puluhan ribu tahun yang lalu itu orang-orang dari Indo ya itu banyak yang hijrah ya menuju ke tempat kita untuk bertahan hidup ya. Cuma orang-orang Tionghoa pernah kena karma pada tahun 60 ya
karena Pak Karno melalui kebijakannya ya mengusir dan merampas aset-aset mereka. Ratusan ribu itu loh etnis Tionghoa dipulangkan ke negaranya. Zaman Pak Karno itu. Orang-orang Arab justru dibela, tapi sekarang malah ngelunjak semua. Itu jadi Mas Ali Al-Habsyi ini terus bagaimana tentang yang turunan Cina? Enggak, sudah membaur dengan kita. Sudah membaur, nggak ada bedanya, nggak mempertahankan klannya apa dari dinas margahan atau Shan ya. Kebanyakan miliaran penduduk di dunia dari Cina itu dari margahan, dari margahan. Jadi mereka banyak yang masuk Islam juga. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau ada keturunan Wali Songo yang wajahnya wajah Cina itu wajar memang, wajar. Oleh sebab itu jangan terlalu berlebihan mengunggulkan klan atau golongan atau sukunya. Sudah tidak berguna lagi kita seperti itu. Kalau untuk mempercayakan, membangun kepercayaan dirian kita ya nggak apa-apa. Tapi jangan jadi modal satu-satunya untuk menundukkan klan atau suku bangsa lainnya. Nggak boleh seperti itu. Beda zamannya, nggih. Mas Ali Al-Habsyi, marga Al-Habsyi itu yang pernah menghancurkan Buah Nacakapala, itu 2 orang itu. Berikutnya Pak Harmod. Selanjutnya Helmi Faisal Zaini, ini Helmi Zaini Faisal, kebalik Pak Harmod. Helmi Faisal Zaini dan Nadir Shah Hussein plus Duriyah Mbah Mun. Kenapa suara sama? Bela hidup-hidupan Habib secara mereka pintar apa ndak melek berita atau tutup mata kuping mentalnya gembeng penakut. Ini kan ya rata-rata dulunya kan gus-gus semua. Helmi Faisal Zaini ini kan orang Cirebon ya. Sebenarnya Mas Nadir Shah Hussein ini sudah bagus ya tulisan-tulisannya walaupun sering ke Australia, ke Amerika. Tapi kenapa kok masih membela Habib Alawi? Itu ada kepentingannya. Ada kepentingan. Terus kenapa Duriyah Mbah Mun itu masih begitu ya? Hidayah itu tidak mengenal siapa. Tapi apa yang telah diusahakan oleh manusia. Jadi belum tentu jaminan. Oleh sebab itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa selalu yang namanya cukup besar, dibangun dengan begitu merintis dari bawah dengan lelah ya, lalu tiba-tiba hanya masalah mar'ah ya bisa jatuh marwah. Nah ini bagaimana? Itu untuk peringatan kita. Seorang kiai sekalipun, ingatlah ceritanya Kiai Barseso, Bal'an bin Ba'uro. Kita harus ingat itu gitu loh. Kita harus berada di pihak ummah yang lemah. Seorang nabi dan wali, maaf karena yang punya sinyal bukan saya, atas dasar tidak sengaja yang mau dimaafkan. Pak Ahmad Saleh, Imam Mubin ada yang mengartikan Sayyidina Ali. Ya, ini bagi mufasir yang pro dengan Syi'i Ali. Ya, itu tidak secara muktabaroh, Pak Ahmad Saleh. Kalau Imam Mubin itu, Imam Mubin itu ya. Misalkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, itu buku catatan ya takdir yang sudah dibukukan, tinggal melaksanakan. Jadi sesuai dengan hukum alam sunnatullah, kausalitas yang ada. Muter? Lancar? Nggih, alhamdulillah. Nggih, nanti kalau para pemirsa muter-muter jenengan nulis nggih. Pak Sanu, Pak Karsono bin Yadi, percaya deh kalau para kabib itu pasti masuk surga, tapi kukunya saja. Mungkin yang masuk surga itu cuma dalam mimpi saja. Kalau mereka mau taubat ya bisa masuk surga sama seperti manusia lainnya. Nggih, begitu nggih. Manusia hina. Kayaknya Pak Alawi memang sudah waktunya diberantas Kiai, mengingat kesombongannya sudah mengakar sejak dulu kala. Diberantas kezalimannya, kesalahannya, tapi orangnya jangan diberantas itu. Jadi kita lawan kesombongannya, kezalimannya, kesalahannya, khurufatnya. Nggih, begitu nggih. Pak Buku Biru,
Sudah, aku biru nggih. Ya. Kami warga Nahdien Jawa Timur menyatakan dengan tegas tidak sudi ikut jatma Thariqah Ngibuliyah Al-Halawiyah produk Lutfi bin Yahya nggih Pak Buku Biru nggih insyaallah kami dukung seperti itu nggih. Pak Budi Susilo dari Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kiai Nuriyah dari Lumajang nggih siap Pak Budi Susilo. Alhamdulillah bisa rawuh. Berikutnya manusia hina sudah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian Putri, kepentingan cuan. Nggih. Kadang-kadang gara-gara duit itu bisa merubah segalanya. Yang harusnya itu tujuannya ke timur, dengan duit itu bisa jadi ke barat ya. Ya memang kekuatan uang itu segalanya butuh uang memang. Tapi jangan sampai uang itu segalanya. Jangan, kebenaran itu yang segalanya. Harusnya begitu. Harus hati-hati. Saya pun juga harus hati-hati, Bu. Bu Rosi Askia Putri. Berikutnya dari Pak APB. Ternyata selevel Habib Lutfi saja baca Quran dan kitab masih amburadul juga. Piye to? Jane tahu ngaji tangga Habib iku. Ngaji tapi ngaji sing gak ngaji seperti santri-santri asli Muslim Indonesia. Mereka kan sudah dapat satu kedudukan tinggi. Ngaji itu nomor 2. Kalau kita itu ngaji nomor 1 kan begitu. Mereka nomor 2, nomor 3. Nggak perlu ngaji-ngaji temenanan. Kasta nomor 1 kok sudah menguasai kasta di bawahnya. Nih, begitu Pak APB. Terus itu jangan dijadikan sebagai imam. Nggak ngaji kok jadi imam lah, salah kabeh ngimami. Salatnya rusak kabeh. Pak Jai, apakah LDII itu mengadopsi agama Kristen, Pak Kiai? Kok ada melakukan maksiat bisa dibayar dengan uang? Apa Pak Alawi juga sama? Ada surat penebusan dosa di LDII itu. Dengan kemarin sudah nyimak buka yang kami bagikan Pak Jai. Memang begitu. Jadi kalau dulu mohon maaf, sekarang sudah tidak. Kadang sebagian kelompok blater dari Madura itu kalau ngerampok itu ya sowan ke kiai. Tapi ngerampoknya bukan di Madura sendiri, ngerampoknya di luar pulau. Dulu pernah ada, tapi sekarang sudah nggak ada. Itu akhirnya nanti pokok istighfar, tobat diterima dengan cara menyerahkan hasilnya. Ya. Ditiru Lokajaya, Sunan Kalijaga ditiru, ya salah, nggak bisa seperti itu. Jadi LDI itu meniru usrun 1/10 setiap bulannya. Kadang ada tambahan-tambahan lagi. Jadi pengumuman bagi warga LDI semua, keluarlah dengan itu terjerat, dikungkung, dihukum, ditahan, dibalik jeruji besi. Islam itu tidak seperti itu. Wahai warga LDI semua, sekarang kan nggak ada yang bisa melarang kalian untuk bisa mengakses pengajian kita. Ayo, terbuka, jangan bagai katak dalam tempurung. Bahwa kalian itu dimanfaatkan, diperdaya. Sadarlah kalian. Doktrin, dogma, gendam, beat dari kelompok kalian sudah nggak berguna. Yakinlah, la tahzan inallah ma'ana. Ikutilah para penggede-penggede kalian, ya, Kiai Haji Khalil Bustami, ya, lu banyak yang sudah keluar dari LDI. Nggih, Pak Jai. Terus kalau Pak Alawi bagaimana? Apa juga sama? Kalau saya teliti Pak Alawi nggak sama ya, dalam hal surat taubat itu. Tetapi ada sebagian sufi yang sangat-sangat ekstrim itu menirunya, tapi tidak semua. Secara umum tidak nih Pak Jai. Kalau Pak Alawi itu tidak ada surat pernyataan taubat lalu membayar kepada imamnya, itu nggak ada. Tapi kalau yang dari kalangan sufistik yang paling ya ini sekte ya, tidak semuanya, tidak mayoritas itu ada. Bahkan ya boleh mengambil yang bukan haknya, ya. Terus nanti setelah itu dibersihkan dengan zakat nih katanya. Ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi tidak meniru LDI dalam hal ini, Pak Jai. Mas Bomis Polos, izin nyimak ya, monggo. Ini Mas Bomis Polos, ini salam dari Martapura, Kalimantan Selatan sana. Beliau ini berada di sekitar
muhibin dan habaib yang ada di Kalsel sana. Kita masih belum bisa menembus Kalimantan Selatan. Dan Kalbar sudah ada kok, Kalimantan Selatan masih belum ada. Ini gara-gara apa ya? Gara-gara masih menunggu waktunya. Insya Allah nanti kita akan bisa memasuki arena Kalimantan Selatan sana. Karena banyak jeritan-jeritan dari umat Islam yang ada di sana yang tertindas secara spiritual dan intelektualnya, ingin terbebaskan dengan pencerahan-pencerahan kita. Insya Allah, Pak Bumis Polos, monggo di subscribe, ada channel beliaunya, Mas Bumis Polos dari Martapura, Kalimantan Selatan. Kang Samin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alawi sudah menguasai media TV nasional. Banyak host dan pembawa beritanya bermarga Mbak Alawi. Pengaruhnya sudah menggurita. Pantesan media-media itu tidak pernah membahas isu nasab. Ada lagi orang yang bekerja sebagai intelektual, penulis, untuk menggiring opini manusia sedunia. Termasuk diantaranya adalah Ismail Fajri Alatas. Itu juga orang berbahaya, walaupun sebenarnya tidak setuju dengan kerjanya LBY Pekalongan sana dalam mengkaburkan sejarah dan memba'alawikan leluhur-leluhur Nusantara. Tapi intinya ya hampir sama, beda peran saja. Yang paling kami mampu membuktikan kepada para muhibinnya, yakni Habib Lutfi bin Yahya itu pernah merubah leluhurnya, gurunya sendiri, yakni Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas bin keturunan dari Dipowongso, Ali Dipowongso, sampai ke keluarga Pangeran Diponegoro. Tapi dibin Yahyakan Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Bin Yahya, bahkan ditulis silsilah tawasulnya. Saya punya ada silsilah tawasulnya itu. Ini dikira nanti saya bohong. Ada silsilah tawasulnya itu sampai bin Yahya. Kok bisa ya gurunya sendiri dilawannya? Digeret, diyahyakan semua ya, sama seperti KRT Sumodiningrat itu. Nah, ini sebagai bukti ya bahwa seorang wali itu tidak boleh ya, tidak sah ya berbuat seperti ini, membelokkan sejarah yang ada. Itu sama dengan penipuan, tidak amanah, tidak sidik, amanah, tablik, fatonah. Begitu nggih. Terus berikutnya ini Pak Ahmad Ghufrani, apakah semua budak nanti masuk surga Pak Yai? Bisa masuk surga, tapi menunggu waktunya. Lah ini saya punya. La ilaha illallah wa min ahlin nizam as-salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati syaihihi al-qutb as-sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi innallaha yu'li darajatihim fid din. Bin Yahya kemarin kan di Kholi itu masih ada yang pro dan kontra. Ya ono wis isih Muhibin bin Yahya itu bagaimana? Ini dibelokkan semua, ya. Nanti tidak hanya Pangeran Diponegoro dan anak cucunya saja, ya mungkin semuanya. Yamanisasi, Yahyaisasi, dan Ba'alawisasi. Berbahaya. Nggih, jadi kita harus waspada. Berikutnya, Pak Sanusi. Rekayasa sejarah itu untuk menipu umat. Ahli Yaman bukan Ba'alawi. Yaman dimuliakan oleh Nabi, tidak ada yang salah dengan hadis Nabi. Bukan Yaman yang sekarang ini, Pak Sanusi. Yaman yang dulu itu tidak sama seperti Yaman sekarang ini. Itu beda-beda. Beda. Hadrami dengan Yaman itu tidak sama seperti dulu, zaman Kanjeng Nabi. Jadi misalkan disamakan itu ya dipaksakan berarti. Jadi antara bukti daripada sabda Nabi itu bisa dibuktikan ya
dalam setiap masa, tidak semua atau setiap semua masa tidak, tapi dalam masa-masa tertentu saja. Dalam artian seperti ini, dalam setiap 100 tahun sekali itu ada mujadid-mujadid, pembaharu-pembaharu, ada kiamat-kiamat yang ada. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda bahwa doanya kepada ahli Yaman dan ahli Syam, barik lana fi syamina wa yamanina. Itu bagaimana? Doanya Rasulullah, Nabi kita, ternyata nggak terbukti. Lebih wong Suriah malah perang saudara, Yaman juga perang saudara. Berarti kan nggak sesuai dengan fakta. Lah, berarti dulu pernah terjadi sesuai dengan fakta sabda Nabi, sesuai dengan doa Nabi. Tidak selamanya. Nah ini, jadi jangan sampai ini digiring, di global, digeneralisir semua, gitu, nggih, begitu, nggih. Berikutnya, Pak Daunnya, ahlinya kurofat, nggih. Pak Suratman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Nggih, alhamdulillah semuanya ada yang sudah terbaca dan ada yang belum terbaca. Saya adil, kadang ada yang nulis awal, kadang gantian yang nulis terbaru, nggih. Saya baca semua nanti supaya nanti kami tidak diprotes. Hayi Abdul, Torekoh Azrokiyah. Torekoh Azrokiyah. Saya masih belum mendengar ya, Pak Hayi Abdul. Azrokiyah. Nah, kalau Isa al-Azraq itu ada. Nggih, kemungkinan berasal dari daerah Azraq. Bambang Nuryanto. Kalau Okol lawannya beliau para bapak-bapak dan ibu-ibu TNI dan Polri, Kiai. Nggih, Pak Bambang Nuryanto, nggih. Jadi Okol itu ya lawannya yang otot-otot itu. Nggih. Nggih, insyaallah seperti itu, nggih. Pak Pelawat 98. Turunnya Yaman malah bikin kuburan palsu. Nah, nggih, semua dipalsukan, dikuburkan yang asli, lalu dikabarkan dengan berita-berita palsu versi mereka. Mohon maaf jika tulisan panjenengan belum terbaca semua. Di lain waktu insya Allah kita akan teruskan kembali sesuai dengan tulisan panjenengan di komentar-komentar yang ada. Insya Allah, nggih. Mohon dimaafkan, tetap ada manfaatnya. Pak Tuntung TNT, Pak Maryono Rio, Mawar Biru, Ahmad Gufroni, Israel Lampung Hadir, monggo Pak Muji, Makassar, Edin, Wandin. Ngopi dulu Pak Yai, biar lancar, nggih. Saya jarang ngopi Pak Muji, nggih. Jarang ngopi ya. Ini sinyalnya muter-muter ya, nggih. Demikian pertemuan kita malam hari ini yang membahas tentang tarikh dakwah Al-Irsyad di Indonesia. Bahwa ada doktrin-doktrin dari Habib Umar Alatas yang berbahaya, ya, berbahaya. Dan begitu juga ada permintaan dulu pada waktu Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati ya, supaya kastaka sekelas Al-Irsyadi non-Ba'alawi saja diperlakukan seperti itu, apalagi lainnya. Ini hampir sama seperti Belanda yang mengkasta nomor satukan mereka dan Eropa lainnya, lalu kasta kedua India, China, dan Arab. Ya, terus kita warga pribumi Indonesia ini adalah kasta lagi. Kajiannya ada yang ngeri sedap bahasan di dalamnya tentang bahwa Arab itu tidak ada yang membandingi, menyamai, yang sepadan dengannya dari Ajam lainnya. Quraisy itu yang paling tinggi, tidak ada yang bisa menyamai dan seterusnya. Bahkan tidak boleh menikahi muslimah kalangan mereka. Dari Ba'alawi khususnya, ya. Tapi ini ditentang oleh Syekh Rashid Ridho dan Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati. Begitu juga tentang beliau Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati yang menolak permintaan dari Habib Ba'alawi yang mulai kecil untuk mencium tangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maafnya. Dan jika ada masukan-masukan yang juga kritikan, ya nggak apa-apa, panjenengan tuliskan bersama. Kita ini open kritik, bukan orang yang istilahnya tertutup, ya, tidak menerima nasihat dari siapa saja. Yang penting
niatnya untuk kebaikan bersama. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tu kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tu. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam. Ya seperti itu. Ngomongnya enggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tu. Macam-macam omongan mereka tu. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tu. Anehnya tu, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau enggak mau jadi kalau enggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, enggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu
ilmu agama, coba lihat jejak digital mereka itu masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran, beli mobil mewah seperti Bahar bin Demin itu. Sadar, jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.